Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Nanti malam live TV One. Yang tak bisa datang, kalau kebetulan datang ke sana, hati-hati sorotan kamera. Jangan pas kamera ternyorot sambil nabung. Bahasa Indonesia nonton. Seorang teman berkata, mengaji itu cukup satu majelis taklim saja, tak perlu banyak-banyak. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Imam, ini hak yang kita baca ini kan hadis, kan? Imam ahli hadis itu namanya Imam Bukhari. Imam apa namanya? Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Coba ibu hitung selama ibu ngaji di Pekanbaru berapa orang? Kita hitung sama-sama ya. Ustaz Abdul Somad, lagi Ustaz Hanafi, Ustaz Al-Muqdinar, Ustaz Zul Ikram, Ustaz Adam Malik Indra, Ustaz Mawardi Saleh, Ustaz Mustafa Umar. Ikuti sebanyak-banyak pengajian, tapi jangan sampai gara-gara pengajian lah tidak makan di rumah. Makin banyak mengaji makin bagus, selama gurunya Ahlus Sunnah wal akidahnya Asy'ari sifat 20, wujud tidak bahwa mukhalafatul hawadits yang menjadi wajib yang suatu ilmu ayat sama pasal kalam. Fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Kalau mau ngaji yakin kan ustaznya dia. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya itu harus. Kalau tak ahli sunnah jangan ikut. Ada Syiah, ada Wahabi, ada sekuler, ada liberal, ada komunis. Kalau di Malaysia tidak boleh ceramah kalau tak dapat tauliah surat itu. Di tempat kita tak ada begitu. Siapapun datang kemari asal berjanggut pakai koko ceramah. Kambing pun pakai koko juga orang ceramah. Jadi intinya mengaji sebanyak-banyaknya. Siapapun yang datang ke Rimau Panjang ini buat pengajian, konsepnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk, tidur. Tapi dipaksakan juga, saya begini. Mengantuknya tidur. Tak pernah saya marah sama orang waktu pengajian tidur. Kenapa Ustaz tak pernah marah sama orang waktu pengajian tidur? Berarti kaji itu sudah masuk ke hati. Ada bapak-bapak di Indragiri Hulu. Begitu. Dia kena penyakit tak bisa tidur namanya insomnia. Jam 2 malam, jam 3 malam berkedip-kedip tak bisa tidur. Anaknya kuliah di Undri. Kata anaknya, ya, ayo ikut pengajian setiap subuh Sabtu. Saya subuh Sabtu 4 tahun di Akromonas. Dibawa anaknya lah ke masjid Akromonas subuh Sabtu. Alhamdulillah Pak Ustaz, asal nampakku Pak Ustaz tidur. Jadi saya kan orangnya juga penasaran, kenapa Bapak tak bisa tidur? Saya kan pensiun Pak Ustaz. Jadi saya beli tanam sawit. Tanam sawit jaga udah 3 tahun buat pasir. Pas mau dipanen orang. Saya tanya, kenapa kok panen? Rupanya tanah itu tanah sengketa punya dia. Sampai jam 2 malam saya tak tidur Pak Ustaz. Otak saya berpikir, kenapa beli tanah? Kenapa tanah sawit? Kenapa beli tanah sawit? Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz, hilang itu. Lalu saya paham, sejak itulah saya tak mau marah nengok orang tidur. Berarti dia sedang sehat. Walladzi anzala sakinata
Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati. Jadi kalau ada keluarga, kawan, sahabat ibu yang tak bisa tidur, jangan makan obat tidur. Karena kalau dimakannya obat tidur, dia nanti lama-lama kena penyakit kuat. Jadi gimana caranya? Bawa koreksi. Kalau dia jangan duduk depan, duduk belakang. Saya kalau kamu tuh pas nanti mana tahu sehat ya. Berapa banyak orang mau dengar khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat dicakapkan ke kawannya, ini nampaknya masjidnya bukan ahlu syurga. Kenapa? Khutbahnya kok sekali. Kata kawannya, bukan khutbah sekali, kau tuh tidur dari tadi. Bangunnya cuma pas assalamualaikum sama barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum. Barakallahu li wa lakum. Cuma ada talent on off-nya. Apa benar developer satu pekerjaan yang haram karena menyambung jembatan untuk orang berbuat riba? Apa benar seorang developer satu pekerjaan yang haram karena penyambung jembatan untuk orang berbuat riba? Saya developer, membeli tanah di Ribu Panjang, membangun rumah. Dari mana duitnya? Dari bank. Maka ibu pergi ke bank, membeli rumah saya. Setelah cair duitnya, baru saya bangunkan. Bu beli tanah, ibu beli rumah, saya yang bangun. Duitnya dari mana? Dari bank. Maka saya bekerja sama dengan riba. Bagaimana caranya supaya lepas dari riba? Bekerja sama dengan bank syariah. Ustazah di Mahat Az-Zahra yang mengambil rumah di sini, mengambil rumah di sini, mengambil rumah di belakang, mengambil rumah di sana, itu semuanya pakai bank syariah supaya jangan sampai kena. Itulah solusi. Bang Rio Kepri syariah, BSI syariah, BCA syariah. Pilih yang jangan open. Saya sudah menikah 11 tahun, tapi selama ini saya jalankan tugas saya sebagai istri. Hati saya tak bisa mencintai dia. Dulu kami menikah karena dijodohkan keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Artis-artis yang pacaran bertahun-tahun lebih lama pacarannya daripada berumah tangga. Apakah karena tak cinta? Artis-artis jalan sana, jalan sini, libur sana, libur sini, berzina, buat haram. Yang katanya cinta, habis itu menikah, tahun depan bubar. Mana cinta? Mana? Ibu yang sudah 11 tahun kalian bisa bersama, itulah cinta. Witing Trisno Jalaran Sukokulia. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ibu bersyukur pada Allah bahwa Allah yang sudah mempertemukan kalian. Itulah kenapa orang-orang tua dulu mengatakan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu bukan kehendak kita. Siapa mempertemukan ibu dengan dia? Bisa pula dan bertahan 11 tahun. Allah. Sebenarnya ibu cinta. Cuman ibu tidak tahu bahwa itu sama macam orang. Aku tak bisa makan ikan. Ada kawan saya tak bisa makan ikan. Kasihkan lele, tak mau. Kasihkan gabus, tak mau. Masukkan ikan ke blender, campur sama tepung, kasih kuah ikan.
Oh kita galau buka mata gitu. Habis bawa aku. Habis itu bilang, tapi katanya kau tak suka ikan. Aku memang tak suka ikan. Ikan itu yang kau makan tadi itu ikan lah itu. Sama juga ini, karena dia tak cinta. Kalian bisa 11 tahun, itulah cinta itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian sampai akhir. Kalau ada laki-laki tersenyum padamu, cakapnya ramah, orangnya lembut, katanya dia cinta kepadamu, dia bukan ayahmu, dia bukan atukmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu, maka dia setan. Bukan cinta itu, setan itu. Anak perempuan, saya tak dikasih Allah anak perempuan. Mungkin cara Allah supaya saya menjaga anak-anak perempuan, kalian anak-anak saya. Saya mau mereka tamat 3 tahun hafal Quran. Sekarang masuk tahun ke-4, 5, 6 baca kitab. Beberapa kampus saya sudah datang, Ustaz, kirim anak Ustaz ke tempat kami 5 orang gratis. Alhamdulillah, berarti tadi tamat bisa kerja. Nanti mau saya carikan yang laki-laki hafal Quran supaya terjaga hafalan itu. Inilah cinta karena Allah. Bukan yang jumpa di tengah jalan tiba-tiba matanya berkedip. Apa itu? Genderuwo itu. Bagaimana caranya menata hati yang telah dikhianati, bahkan telah memiliki anak dengan wanita lain? Laki-laki yang berselingkuh, berzina dengan perempuan lain, maka ibu punya hak, namanya khulu'. Apa namanya? Ibu pergi ke kantor pengadilan agama, tulis surat ke hakim, wahai hakim, jatuhkan talak 1 karena dia sudah mengkhianati, dia sudah begini begono. Nanti hakim menjatuhkan. Karena habis akad kemarin dia membaca siwak tani. Kalau saya meninggalkannya 6 bulan lamanya, tidak memberi nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik ataupun non fisik hatinya, lalu dia datang ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 padanya, maka jatuhlah talak 1. Kira-kira kalau dia berselingkuh sampai punya anak, ibu sanggup menerima dia? Kalau sanggup terima. Jangan mulut bilang sanggup, hati lain di bibir. Selesai saya khutbah di Masjid Namiro, turun ke bawah, datanglah bapak-bapak memeluk saya. Apa ini? Tunggu dulu, saya sholat sunat dulu. Habis sholat sunat, tolong saya Pak Ustaz, tunggu dulu, orang ramai, tunggu orang sedikit. Apa masalahnya? Istri saya Pak Ustaz tugas di luar kota, selalu pergi sama kepala dinas. Saya mengantarnya ke airport. Saya bilang ke Pak Kepala Dinas, tolong jaga istri saya ini ya. Betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun Pak Ustaz. Bapak jawab dengan jujur, kita sama laki-laki, Bapak masih mau menjaga barang second ini? Mau Pak Ustaz? Demi anak-anak Pak Ustaz. Bapak pindahkan dia ke Pekanbaru. Bapak tahajud tiap malam, Bapak baca Yasin, Bapak berzikir. Insya Allah Pak Ustaz. Bapak siap jaga ya? Iya. Sudah sebulan. Datang lagi dia jumpai saya rumah makan sampai kue. Gimana Pak? Enggak tahan Pak Ustaz. Terbakar rasanya jantungnya Pak Ustaz. Malam masa mau tidur nampak luka kepala dinas Pak Ustaz.
Dulu bapak bilang bisa. Itulah saya membohongi hati saya. Intinya tidak ada orang yang siap diselingkuh, baik laki-laki maupun maka jangan berselingkuh. Jadi ibu pesan saya, kalau tak tahan pergi ke pengadilan. Kalau tahankanlah sampai mati. Nah, sampai mati, sampai kapan? Tapi andai saya jadi perempuan, bagi saya lebih baik dilepaskan, karena hidup masih panjang. Mana ibu? Ibu berpikir terus, jangan dia pergi ke sana, jangan dia makan bersama, jangan dia sedang jalan-jalan, jangan uang belajar, mau masak, gulai masuk, kayaknya masuk, mau berpasang, belum mudah. Orang itu mana ada perempuan yang bedakan antara menikah dengan diselingkuhi. Dengarkan cakap saya baik. Kalau perempuan suaminya menikah lagi, itu hukum Islam. Kalau tak sanggup poligami jangan diejek. Kalau sanggup berarti mengikuti Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Cerita kita ini kan selingkuh. Selingkuh itu haram. Tak boleh ibu diam. Dengar baik-baik. Jelas? Jelas. Bukan cerita tentang suami nikah lagi. Cerita selingkuh ini juga. Dimaafkan atau ditinggalkan Pak Ustaz? Dilaporkan. Pak Ustaz, apa yang kita lakukan sebagai anak jika ayah kita dekat dengan dukun? Gilingkan sambal belacan. Bilang sama ayah tuh ya, ajak aku ke tempat dukun tuh ya, aku ada yang mau aku minta ramal sama dia. Lah, pegang-pegang kan sambal ikan. Udah sampai di dekat dukun tuh, sapukan sambal itu muka dukun. Kan itu menjerit ya kan. Habis itu bilang ke ayah, ya kalau memang dukun ayah ini hebat, kenapa dia tak tahu aku megang sambal tadi? Kalau dukun itu mengamuk, bilang salam dari Ustaz Somad. Jangan diam. Dukun berkawan sama setan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Dua hukumnya. Pertama, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia. Zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun ditangkap, dipancung kepalanya. Satu hari pernah 3 dukun dipancung. Tapi karena kita tinggal di negara demokrasi, dukun berkeliaran, bahkan punya website, bahkan punya nomor handphone. Anda ingin tahu nasib Anda, ketik lagi pasti ramal, kirim 9090. Dukun. Maka yang bisa kita lakukan hanya menjaga keluarga kita, jangan sampai ke dukun. Dukun itu berkawan sama setan. Habis cerita. Tolonglah Pak Dukun, biar sekali lagi aku ini patuh sama aku. Sekarang ini susah kali, duit belanja pun payah kali, dia pergi mancing terus. Gimana supaya dia sayang sama saya? Kata dukun, kau ambil 5 tai. Tai hidung, tai mata, tai telinga. Habis itu masukkan ke kapas, habis itu dibakar, masukkan ke kopi, bacakan mantra, panggil sama saya, tak sampai ngurus mulut ke orang. Diminumkan ke laki, haram. Sampai hari kiamat tak akan dapat maaf, mesti minta ampun kalau sudah memakankan yang haram. Dimakan pinang muda, ditelan bulat-bulat, besok pagi keluar dia bulat-bulat, dicuci bersih. Setelah dicuci, nanti kalau mau buat teh manis dikikiskan begitu.
biar supaya laki dari pati haram. Jangan bilang laki kan, karena dia jadi perempuan, jadi tuan. Datang orang menawari, alhamdulillah Pak Ustaz, jadi kasih minuman ini lagi ini temudung. Bang, ngepel bang. Iya. Nanti ini cebokkan anaknya. Iya. Aku mau arisan ini belanja aku semua. Iya. Belah, jangan disadari. Kalau ada yang sudah pernah membuat taubat kita beroleh, nampakkan masalah-masalah binangnya dekat di saya. Biasa kita bilang di saya. Nggak boleh kasih kita saya bakar. Jangan pula kasih lagi kita makan binang. Jus binang kok boleh. Saya minta doa untuk ayah saya agar dilapangkan hatinya dan kembali lagi kepada keluarga. Semoga dia menjadi orang soleh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam 3. Habis subuh, habis maghrib, tidur malam. Dibacakan 10 zikir, istighfar, al-fatihah, Qul huwallah, al-falaq, pangkal al-baqarah, pangkal al-baqarah, ayat kursi, ujung al-baqarah, la ilaha illallah, salat, istighfar, al-fatihah, Qul huwallah, al-falaq, an-nas, pangkal al-baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung al-baqarah dari lillahi ma fis samawati, la ilaha illallah, ditutup dengan sholawat. Santi-santi membaca di jam 10. Tunggu yang baca itu nanti 10 ditambah lagi itu. Dibacakan ke air, dimandikan. Dibacakan ke air, diminum. Dibacakan, dihadiah. Untuk anak, untuk laki, untuk laki orang. Mana tahu dia diladikan pelakor. Rupiah itu Allah. Minta sama santri ini daun sidir. Muka rumah hutan daun sidir. Wah, lebat ke daerah. Daun bidara. Bahasa Arabnya sidir. Bahasa kitanya bidara. Diambil 7. Digiling, masukkan ke air, dimandikan, diminumkan. Daun bidara, beli di toko bunga tampang bidara, tanam dalam pot, simpan dalam rumah kalau sakit dicuri orang. Kertas terakhir. Mak ini yang paling panjang lah. Kami masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan ini mengucapkan semoga berada dalam keadaan sehat. Sehubungannya ini kami wakili masyarakat Pucuk Rantau Kuantan ingin bertanya tentang maklumat yang dikirim oleh Ustadz Al-Nom. Isi dari surat itu adalah setiap masjid musola kantor yang mengundang tuan guru untuk ceramah atau mengisi pengajian semuanya infak sedekah, semuanya diserahkan ke YTWU. Apa betul itu tuan guru dan apa maksudnya? Datang dari sini ke jembatan Leton, habis jembatan Leton sampai ke Simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Nanti ada di sana namanya pesantren Nurul Azhar. Pesantren Nurul Azhar itu gratis 25 orang setahun. Sekarang tahun keempat 100 orang. Biayanya dari mana? Saya kasih sebulan 5 titik ceramah. Pagi Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Semua duit hasil ceramah ini untuk pesantren Nurul. Jelas?
Jadi nanti kalau orang mengundang saya kasih ke Nurul Azhar bisa kami mengundang Ustaz Somad melalui Nurul Azhar. Nurul Azhar nanya, wani biro. Oh, Ustaz Somad ini sekarang sudah pakai bandrol. Ini sudah dijelaskan bertahun-tahun. Yayasan ini sejak tahun 2020. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. Inilah 5 titik yang saya kasih setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua. Pagi Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Ini nanti saya ceramah di Anur. Dikasih orang duit, saya serahkan ke bukan yayasan Nurul. Untuk apa? Supaya kalau saya mati mengalir pahalanya dari santri penghafal Quran. Jelas? Bisa ibu menjelaskan ke orang kuansing supaya jangan ada dusta ya. Tidak fitnah lagi. Oh, Sobat itu mobilnya mahal, ternyata mengundang dia mahal, itu mobil orang. Jelas? Sementara kami masyarakat sedang menggalang dana untuk membangun masjid, kami sudah lama sekali menginginkan kedatangan Tuan Guru untuk memberikan selama motivasi kepada seluruh masyarakat kecamatan untuk rantau motivasi. Apakah Tuan Guru berkenan mewujudkan keinginan kami? Hubungi Ustaz Al-Nof Dinar. Ini berarti kita berkomunikasi dengan Ustaz Al-Nof. Cuma Pak Ustaz Al-Nof minta duit, dia menyangka. Tapi jelaskan sekarang. Jelas atau tak jelas? Nanti kalau ada orang minta saya bisa menolong saya. Bisa? Cuma nanti. Ustaz Abdul Somad sebulan mengasih 5 titik, duitnya diserahkan ke Nurul. Jelas? Tak jelas itu kokak. Dan rekam doa yang 10 tadi nanti dikirim ke grup. Ibu-ibu ini punya grup. Nah, Ustazah koordinator pengajian sore. Semua nomor ibu-ibu ini simpan, kirim share grup pengajian azan. Saya kirim ke Ustazah Nadi, nanti dia kirim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 4 menit dengarkan hadis subuh sekali, hadis maghrib sekali, mau tidur malam sekali. Nanti Ustazah Meti mengirimkan ke Ustazah Silvi. Ustazah Silvi kirim ke grup-grup, tulis nomor ibu di kertas, kasih kertas. Kasih kertas, tulis nama ibu sama nomor, nanti dimasukkan ke grup. Kirim ke ibu-ibu kajian Az-Zahra. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Jelas? Jelas, semua jelas sama saya. Saya jelas cuma tidak aku. Kirim ke grup ibu-ibu kajian Az-Zahra. Iya Pak. Ya, firman Bismillah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami Allah. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla maut, kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wa na'afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami tersesat. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Jam 6 kurang 5.